asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dari langkah yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan kepada kita 7 petala langit dan 7 petala bumi beserta isi keduanya. Selawat bernadakan salam tak lupa pula kita lantunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan hingga alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Penghormatan saya yang terutama sekali kepada Al-Mukarram Abi beserta keluarga, dan penghormatan saya juga kepada Dewan Hakim yang telah menilai saya dengan seadil-adilnya, dan juga penghormatan saya kepada seluruh Dewan Guru Putra maupun Putri yang telah mengajari saya siang dan malam maupun subuh. Dan yang teristimewa sekali penghormatan saya kepada seluruh santriwan-santriwati yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Palestina bukan hanya konflik, tapi kemanusiaan yang terkoyak. Dengan penuh haru, izinkan saya untuk berdiri di hadapan Anda semua. Karena pada malam ini bukan hanya sekedar berbicara, tapi untuk menyampaikan suara yang selama ini terkubur oleh debu konflik, oleh derasnya peluru, dan oleh sunyinya perhatian dunia. Ini adalah suara dari mereka yang tak lagi bisa bersuara, dari anak-anak yang tubuhnya telah remuk belum sempat dewasa, dari ibu-ibu yang kehilangan keluarganya dalam hitung detik, dari tanah suci yang telah lama dirampas hak dan martabatnya. Malam ini saya berbicara tentang Palestina, tapi bukan hanya sekedar sebuah konflik, tapi juga kemanusiaan yang terkoyak. Saudara-saudari sekalian, berapa banyak lagi nyawa yang harus melayang sebelum dunia mengakui bahwa yang terjadi di sana bukan hanya sekedar perebutan wilayah? Berapa banyak lagi tangisan anak kecil yang harus kita lihat di layar-layar televisi sebelum kita mengerti bahwa ini adalah krisis nurani? Ketika seorang anak kehilangan orang tuanya di depan matanya karena serangan udara, apakah kita masih menyebutnya dan konflik? Ketika sebuah keluarga hancur bersama rumahnya, apakah itu sekedar statistik? Ini adalah penderitaan manusia yang nyata. Allah tidak menciptakan makhluk yang kecil dan apatis. Dalam surah Al-Hujurat Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah, yang artinya sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Apakah kita pantas disebut sebagai saudara? Ketika kita diam, ketika melihat saudara diperlakukan tidak manusiawi, apakah kita bisa tidur tenang sementara mereka tahu apakah besok masih hidup? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, yang artinya perumpamaan orang beriman dalam cinta dan kasih sayangnya seperti satu tubuh. Jika sebagian tubuh sakit, maka satu tubuh akan merasa sakit. Saudara-saudari sekalian, izinkan saya untuk bertanya, apakah tubuh kita terasa sakit malam ini? Atau terlalu beku oleh rutinitas dan keacuhan? Setiap hari mereka hidup dengan bayangan-bayangan kematian. Rumah bukan lagi tempat aman, sekolah berubah menjadi puing, masjid pun tak luput dari serangan. Semuanya dibombardirkan oleh nuklir. Palestina pernah berkata, mereka tidak membunuh kami karena kami tidak takut mati, tapi tentara Israel masuk ke dalam rumah kami tentang pecah tempat yang zaitun.
Allah. Itu yang mereka lakukan. Penjara terbesar di dunia bukan di Guantanamo, Amerika. Penjara terbesar di dunia bukan di Alcatraz, tapi penjara terbesar di dunia adalah di Palestina. Mereka cari anjing-anjing yang lapar, herder. Tidak mereka kasih makan berhari-hari, lalu mereka campur orang Palestina berdarah, tumpah darahnya berbau amis. Mereka sobek kulitnya supaya anjing-anjing itu mencium bau darah, supaya menerkat mencabik-cabik orang Palestina. Bayangkan jika itu terjadi pada anak kita. Bayangkan jika itu rumah kita. Bayangkan jika kita yang dibantai. Maka baru kita akan mengerti bahwa yang terjadi di sana bukan hanya masalah politik semata, melainkan cerita anak kecil yang selama ini kita abaikan. Sebelum saya akhiri, dapat diambil kesimpulan. Kita tidak boleh diam. Jika kita tidak berkuasa, kita masih punya suara. Jika kita tidak ke sana, kita masih bisa berdoa, berdonasi dan mengedukasi. Jika kita tidak bisa mengubah dunia, setidaknya kita jangan menjadi bagian dari orang yang membuatnya kita diam. Angkat suara kita, edukasi anak kita, bicaralah walau hanya satu kata, bergeraklah walau hanya satu langkah. Mungkin satu langkah pun berarti bagi anak kita. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang mulia, yang barusan tampil atas nama